Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baihaki Aditya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret dari Pendidikan Sejarah. Pada hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Semoga semuanya diperlancar. Terima kasih. Salam sejarah, Historia Vitae Magistra, La Historia Mi Absolvera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? Oke, baik, today we will learn about prehistoric people. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang peradaban masa praaksara pada masa berburu meramu. Tapi sebelum itu, sebagai bagian dari manusia-manusia Indonesia yang berketuhanan, alangkah baiknya kita pertama kali harus berdoa bersama. Oleh sebab itu, silakan salah satu untuk bisa menyiapkan doa. Doa kelas mungkin? Iya, silakan. Berwujud syahran, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hari ini kami akan mulai kembali mencari ilmu. Mudahkanlah urusan kepada kami sebagai pelajar yang harus akan ilmu pengetahuan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbi zidni ilma waghfirli fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Fandi sudah membacakan doa. Semoga niat-niat baik kita, semoga hal-hal positif dari kita bisa dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kelas 10-1 hari ini apakah berangkat semua? Berangkat semua ada 20 siswa di sini. Berangkat semua. Artinya nihil ya? Sangat baik sekali ya. Seperti inilah saya bisa pembelajaran ya. Jadi materinya nanti ada dan juga kelasnya lengkap, tidak ada yang absen ya, seperti itu. Oke, sebelum memulai dan beranjak ke sini, Abi harus memberitahu bahwa pendidikan itu penting bagi kalian. Benar enggak? Benar. Oke. Tanpa pendidikan, peradaban bangsa akan mengalami kemunduran. Pendidikan rumit, benar enggak? Contoh aja, kalian dari rumah sampai sekolah itu kan melalui berbagai tahapan. Mandi, masih menguap, ya kan, kemudian babyur, lalu kemudian sarapan, belum lagi nanti perjalanan ke sini kadang juga kena macet. Depan kan macet kalau biasanya setengah 7 itu. Nah, itu kan bagian dari usaha ya. Nah, pendidikan itu memang rumit, memang melelahkan, tapi akan menjadi sangat bermanfaat apabila lelah kalian diimbangi dengan ilmu yang masuk. Sehingga tolong bisa diikuti dengan baik pembelajaran sejarah. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, baik, sesuai yang akan kita pahami di sini, yaitu perjuangan bertahan hidup pada masa berburu dan meramu. Oke. Sebelum itu kalian harus paham ada tujuan yang ingin Pak sampaikan di sini. Minimal ya, at least ada 3 tujuan. Pertama, kalian itu mampu mengidentifikasi corak kehidupan food gathering. Food gathering itu apa Pak Baik? Nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua, kalian itu mampu menganalisis manusia yang hidup pada saat itu seperti apa kehidupannya. Dilihat dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari sisi teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian dapat mengevaluasi. Mengevaluasi adalah menilai bagaimana kehidupan pada saat itu, masa food gathering alias berburu dan meramu. Oke. Sampai sini paham? Next question is, ya pikirkan dalam waktu 1 menit apa makanan favorit dan juga minuman favorit kalian. Ya. Pikirkan, ya. Tidak perlu copy paste temennya. Ya. Pikirkan dulu 1 menit. Ya. Maksimal 1 menit. Sudah dapat? Sudah? Oke, udah perlu 1 menit ya, ternyata sudah cepat ya. Ya. Oke, kalau masuk ke
sate kambing. Sate kambing. Dan minumannya es. Es jeruk. Boleh ya, oke. Oke. Kalau Mbak Mira, Mbak Dian, Kalau makanan kesukaan saya dimsum, dimsum, minumannya teh. Thai tea. Oke, good. Satu lagi, mungkin Mbak Vita. Kalau saya makanan favoritnya itu nasi goreng, minuman favoritnya itu jus alpukat. Jus alpukat. Oke, good. Dan yang lainnya saya kira kalian pasti memiliki favorit makanan dan juga minuman. Pertanyaan untuk Mas Arya, sate kambing itu bahan dasarnya dari apa Mas Arya? Dari Kambing, ya betul ya, karena sate kambing. Ya kan? Mas Arya pernah kepikiran nggak bagaimana dulu manusia itu bisa berburu kambing, kemudian bisa menyebuah di sate kambing? Pernah kepikiran itu? pernah Pak. Pernah. Dan udah tahu jawabannya? Belum Pak. Belum pasti ya. Oke, good. Kemudian tadi Mbak Mira, dimsum itu asli dari mana Mbak Mira? Dimsum itu dari mana? Indonesia atau enggak? Enggak, dari mana? Tahunya? Dari negara Jepang. Oke. Dimsum itu bahan dasarnya apa? Udang. Seafood. Seafood ya, oke. Seafood contohnya ya bisa udang ya kayak gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, Mbak Mira pernah kepikiran enggak manusia pada waktu itu ya, jujur ya, pernah kepikiran enggak udang yang bentuknya kayak gitu bisa diolah menjadi seafood? Pernah kepikiran enggak? Enggak ya, oke, good. Nah, itulah yang kita bahas. Nasi goreng atau nasi tumis? Nah, beda. Kalau bedanya goreng sama tumis tahu enggak, Vita? Beda ya. Sebenarnya nasi goreng atau nasi tumis menurut kamu? Nasi tumis, oke. Nasi goreng bahan dasarnya adalah nasi. Nasi berasal dari Padi. beras dulu, ya kan? Beras dari padi. Pernah kepikiran dulu manusia bisa mengolah tanaman itu, kemudian bisa menjadi sesuatu yang pulen, yang enak, yang empuk? Pernah kepikiran sebelumnya? Belum ya, oke, good. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Karena pada masa hidup kamu itu adalah intinya inti kehidupan. Artinya, inilah kehidupan awal manusia. Kalian tidak akan pernah bisa merasakan daging ayam, daging kambing, daging sapi kalau tidak ada masa berburu meramu. Kita tidak akan pernah tahu ada olahan makanan-makanan yang enak seperti ini, ya kan? Mas Virus, bisa kamu lihat di sini apa yang kamu identifikasi makanan di sini yang kamu tahu? Berdiri, Mas Virus. Ya. Berdiri, maju ke sini. Oke, good. Coba Mas Virus. Ini yang kamu lihat apa ini? Daging steak. Ini steak juga. Oke. Apakah steak makanan favorit kamu, Mas Virus? Iya. Enggak juga ya. Tapi tahu ya steak ya? Tahu. Steak kalau yang di sini kira-kira prosesnya diapakan, Mas Virus? Apa? Prosesnya diapakan? Direbus atau Digoreng. digoreng? Oke. Selain itu apa lagi? Ya baik ya. Panggang enggak? Iya. Ya, dipanggang juga. Oke, good. Masih di sini Mas Virus? Lanjut. Sebutkan minimal 5 jenis sayuran yang tertera di sini, Mas Virus. Tadi tunjuk. Brokoli. Brokoli yang mana? Tunjuk langsung. Terus. Brokoli. Ya. Tomat. Oke. Wortel. Wortel. Apa lagi? Kurang 2. Kurang 2. Sawi. Sawi yang mana juga? Sawi yang mana ya? Di sini duduk. Terus yang satu lagi? Tahu ini enggak Mas Virus? Tahu enggak ini Pak? Yang lainnya tahu enggak? Tahu. Oke, apa? Apa Mas Virus? Paprika. Paprika. Oke. Petanda. Oke. Baik, nah tadi olahan daging dan juga olahan sumber makanan ini juga ya, sayur-sayuran. Ini semua adalah bentuk produk sekarang. Tapi tahukah kalian, ratusan ribu tahun yang lalu, manusia untuk bisa mengidentifikasi ini, mereka perlu perjuangan. Bahkan bisa sampai mempertaruhkan nyawa untuk kehidupan selanjutnya. Ya, seperti itu. Oke, nih contoh. Ini kegiatan apa? Berburu. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya berburu apa? Hunting. Ya, that's good. Ya. Berburu adalah kegiatan utama pada masa berburu dan meramu. Ya.
Biasanya yang mengadakan aktivitas berburu adalah laki-laki. Paham ya? Sedangkan kalau meramu perempuan. Oke? Jadi ada perbedaan di sini ya. Pertama adalah food gathering. Food itu apa? Makanan. Gathering? Mengumpulkan. Ini istilah Inggrisnya, mengumpulkan makanan pada masa berburu dan meramu. Berburu adalah kegiatan untuk mensurvei lokasi, di mana lokasi itu ada binatang buruan sebagai sumber makanan. Nanti binatang buruan itu akan diincar, ditargetkan, oh ini makanan kita hari ini, makanan kelompok kita hari ini. Kemudian kejar-kejaran itu sama binatang buruan. Yang namanya berburu kan kadang berhasil, kadang juga tidak, atau zong istilahnya. Nah, binatang yang mereka berburu rata-rata memiliki ukuran yang besar. Mengapa ukuran yang besar? Karena binatang yang memiliki ukuran besar pasti memiliki kandungan daging yang lebih banyak. Berburu biasanya dilakukan oleh cowok atau pria. Sedangkan untuk meramu ini adalah perempuan. Meramu yaitu kegiatan mengumpulkan makanan yang berjatuhan ke bawah. Biasanya ini buah, sayur ataupun serangga-serangga kecil. Jadi yang tidak membutuhkan usaha yang keras itu, tapi tinggal dipungut, ya memungut itu meramu. Ada nggak buah-buahan yang buahnya itu bisa tumbuh di semak-semak? Ada nggak? Nggak sampai, kira-kira ada nggak? Yang semak-semak itu ada buah-buahan tinggal diambil. Apa itu? Ya, beri-berian ya, strawberry, blueberry, mangsi misalnya kalau orang Jawa. Kalian tahu nggak mangsi itu apa? Tidak tahu? Oh ya sudah, oke. Bentuknya kecil, hitam kayak beri. Dulu mitosnya itu adalah makanan ular. Ya. Padahal sejak kapan ular suka tumbuhan atau buah ya kan? Oke, ini berpikir kritis ya. Oke, ya mitos yang wow ya sangat meleges ya. Nah, kemudian pada masa berburu dan meramu, manusia praksana pada waktu itu tinggalnya di dalam gua atau alam terbuka. Mereka melakukan sistem yang namanya nomad. Paham di sini? Paham ya? Any question? Oke, bisa berdiri? Silakan Mas Rian. Izin bertanya Pak Bay, Boleh? kenapa manusia praksara pada saat itu harus melakukan nomaden? Oke, that's good question ya. Mengapa harus melakukan nomaden? Ya, bisa duduk. Karena satu kuncinya, tantangan alam. Alam pada waktu itu sekitar 500.000 tahun yang lalu di Indonesia itu tidak bisa diprediksi. Kalau zaman sekarang kan ada yang namanya BMKG ya. Ya, jadi kan ada pendeteksian, oh nanti akan ada gelombang besar kan seperti itu. Oh tadi di titik ini akan terjadi kebakaran hutan karena kan musim kemarau misalnya seperti itu. Kalau dulu tidak ada, orang harus selalu siap, rebahan sedikit, telat sekian detik nyawa hilang. Ya kan? Makanya kan pada waktu itu manusia praksaranya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat karena mereka memang didesain oleh Tuhan untuk menjawab tantangan alam. Jadi pada waktu itu bencana alam sering terjadi, misal seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tiba-tiba guanya hilang, tiba-tiba ketika menemukan tempat tinggal di dalam gua yang dirasa aman, ternyata di dalam gua sudah ada makhluk lain, ya kan, yang mengancam jiwa mereka. Nah, makanya mereka kehidupannya itu selalu berpindah-pindah alias nomaden. Mereka bisa tinggal di sekitar sungai, tapi ketika sungai itu tiba-tiba airnya mengering, sumber makanan menipis, maka apakah akan dipertahankan tinggal di situ? Tidak, mereka akan melakukan nomaden, mencari tempat yang baru, dan seperti itu terus. Tidak 1-2 tahun, tapi beribu-ribu tahun. Ya, itulah kehidupan masa berburu meramu. Tantangan alamnya sangat ekstrim atau besar. Ya, seperti itu. Oke, untuk kehidupan sosial, hidup dalam kelompok kecil,
ada pembagian tugas itu biasanya cowok lebih berat, cewek lebih ringan. Cowok lebih berat itu seperti berburu, melindungi kelompoknya. Kalau cewek lebih ringan tuh minimal merawat anak, ya seperti itu. Kemudian dalam setiap kelompok memiliki pemimpin atau ketua regunya. Ketua regu inilah yang memiliki visi paling prima dan bertanggung jawab keselamatan kelompoknya. Gitu. Nah, alat-alatnya untuk menunjang kehidupan mereka itu ada tulang, ada batu lagi. Ya, kalau tadi namanya batu itu kapak perimbas, sekarang namanya kapak penetak. Ya, sebenarnya lebih kecil. Kemudian ada pisau batu ya, namanya flax. Bentuknya kecil ya, flax. Ini biasanya digunakan untuk mengupas buah-buahan. Dan ini salah satu cara bagaimana manusia praksara pada waktu itu, kalau sudah ada waktu gabut ya, waktu senggang, itu mereka kan nggak punya HP kan, nggak punya Android kan, sehingga waktu gabutnya ya, sampai nanti ada panggilan alam ya kan, wih ada gempa bumi, mereka lari lagi. Ya. Jadi mereka membuat batunya seperti ini, jadi batu seperti itu jadi pukulkan ke batu yang lain dan bisa menjadi runcing. Bisa dibayangkan sampai sini? Bisa ya, oke, baik, itu tadi penjelasan dari Pak Bay. Sekarang saatnya movie time. Ya, kalian nanti akan menonton film yang hampir mirip dengan Masa Berburu Meramu. Tapi sebelum itu, film ini mungkin kalian waktu SD sudah pernah melihatnya. Tapi hanya melihat, belum sampai menganalisa kan? Nah, di sini tadi melihat sambil menganalisa, sambil mikir, oh ternyata dulu kayak gitu. Filmnya judulnya apa Pak B? Judulnya The Croods, keluaran tahun 2013. Pasti kalian nggak asing ya. Ini nanti LKPD-nya. Filmnya pasti nggak asing. Nanti ya, coba. Oh iya. Nanti LKPD-nya. Ya. Oke. Pernah lihat? Pernah menganalisa? Belum. Ya. Oke. Nah, nanti kita akan menganalisanya di sini. Ya. Oke. Petunjuk pengerjaan ada di situ ya. Bacalah dengan cermat pertanyaan. Jawablah pertanyaan tersebut melalui diskusi. Diskusi ya, jangan sampai bersih tegang, tapi diskusi saja. Lalu tuangkan hasil diskusinya ke dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa lihat film-filmnya? Oke, selamat malam. With every sun, there's a new day, a new beginning, a hope that things will be better today than they were yesterday. But not for me. My name's Eve, and this is my family, the Croods. If you weren't clued in already by the animal skins and smoking foreheads, we're cavemen. Most days we spend in our cave, in the dark, night after night, day after day. Yep, home sweet home. When we did go out, we struggled to find food in a harsh and hostile world. And I struggled to survive my family. We were the last ones around. There used to be neighbors. The gourds, smashed by a mammoth. The horse, swallowed by a sand snake. The herbs, mosquito bite. Frogs, common cold. And the Croods, that's us. The Croods made it because of my dad. He was strong, and he followed the rules. The ones painted on the cave walls. Anything new is bad, curiosity is bad, going out at night is bad, basically anything fun is bad. Welcome to my world. But this is a story about how all that changed in an instant. Because what we didn't know was that our world was about to come to an end. And there were no rules on our cave walls to prepare us for that.
Sorry ya, pakai potong. Nanti kalau lagi seru-serunya. Terus pakai potong. Sekarang silakan dalam waktu maksimal 10 menit silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan LKPD ya. Nanti Pak akan kita salah satu untuk memaparkan. Ya.
waktu selesai. Silakan perwakilan dari kelompok ada yang mau memaparkan hasil diskusinya terkait film Dreams tadi. Silakan tunjuk jari. Oh iya, baik dari kelompok 2. Silakan. Iya, ya silakan. Dari film The Croods dapat kita lihat bahwa untuk bertahan hidup saja sangat sulit. Untuk mengumpulkan makanan, mereka harus melalui berbagai tantangan, dan untuk mendapat tempat tinggal saja terbilang sulit karena tantangan alam yang sangat ekstrim sehingga mereka harus nomaden. Manusia praksara yang digambarkan dalam video sangat jauh berbeda dengan manusia sekarang. Mereka memiliki fisik yang kuat dan tangguh untuk bertahan dari tantangan alam yang ada. Maka dengan kehidupan kita saat ini sangatlah berbeda. Kehidupan akan selalu berlanjut dan akan mengalami dengan segala kemudahan yang kita temui pada zaman sekarang. Maka hiduplah dengan baik dan manfaatkan segala kemudahan dan teknologi yang ada dengan baik. Oke, cukup bagus ya kalau kelompok 2. Mau menanggapi dari kelompok 2? Oke, kelompok 5 silakan. Salah satu berdiri. Terima kasih. Dari kelompok 2 dan kelompok 5 cukup lengkap dan hampir sama. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berarti sudah semua ya 5 kelompok di sini ya. Silakan salah satu perwakilan mengumpulkan LKPD-nya sekarang. Jadi kelompok 1 dulu dikumpulkan LKPD-nya. Ya. Ya, oke. Satu-satu ya. Oke, kelompok 2 silakan. Next, kelompok 3. Next, kelompok 4. Baik, kelompok 5, last. Oke, baik. Keempat, 5 kelompok mengumpulkan ke KPD dan sangat luar biasa sekali jawabannya. Tapi penasaran nanti akan Pak Bey lihat dan panggil baca ya. Gitu. Oke, baik. Step berikutnya, kalian semua bawa smartphone kan? Bawa HP kan? Arya, aku sudah mengirimkan link ke dirimu. Tolong bisa ke grup ya, yang di story mungkin itu. Nah, itu ada kuis 5 soal pilihan ganda, gampang banget. Itu ada kaitannya dengan materi hari ini dan film. Kalian pasti bisa mengerjakan. Selesaikan dalam waktu maksimal 5 menit dari link yang dibagikan oleh Arya. Silakan bisa langsung diakses. Isikan nama lengkap, kelasnya kelas 21, nomor presensinya sesuai dengan yang kalian dapatkan.
Baik, cukup kelas 21 ya, cukup mengerjakannya, cukup kerjakannya. Oke, kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran. Sebelum Pak B tutup, adakah dari kalian yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan unjuk jari. Oke, silakan Erina berdiri. Bisa disimpulkan, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Erina Zahra Salsabila, absen 6 dari kelompok 3. Di sini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui materi masa berburu dan meramu, kita jadi tahu perjuangan berat yang dilalui masyarakat praaksara. Oleh sebab itu, kita yang hidup pada masa sekarang wajib bersyukur. Yang kedua, apapun masa dan zamannya, aspek sosial keluarga menjadi prioritas utama, termasuk masyarakat praaksara. Oke. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Baik, sangat mudah sekali dikatakan oleh Mbak Erina. So, family is priority, ya. Keluarga itu adalah prioritas. Mau masanya apapun, pasti yang paling dekat dengan diri adalah keluarga, ya kan? Oleh sebab itulah semua hal-hal yang kita pelajari pada hari ini muaranya adalah kembali ke diri kita, yaitu tentang keluarga, tentang bagaimana cara bertahan hidup dan bagaimana cara mensyukuri hidup. Kurang lebih seperti itu ya, kelas 11 bisa dipahami? Bisa. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan masa bercocok tanam. Dan bagaimana sebelum Pak B benar-benar mengakhiri, adakah refleksi hari ini? Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? 10.5? Seru banget. Oke, sip. Kalau 10.4 gimana? Dapat melihat sesuatu hal yang baru yang Sesuatu yang baru seperti apa Mas? Varia? Yang itu berkaitan dari manusia karena pada zaman terdahulu. Oke, good. Hal yang baru ya, pengalaman baru ya. Oh, sejarah dengan melihat film ya. Iya. Kelompok 3? Luar biasa. Oke, thank you. Kelompok 2? Bikin penasaran. Apakah ada kelanjutannya? Ada. Namanya The Croods 2. Ada yang sudah pernah melihat? Oh sudah ya. Oke. Ada yang sudah ya. The Croods 2 itu berarti bercerita tentang masa bercocok tanam, ya Mas gitu ya. Kalau ini kan berburu meramu, itu nanti bercocok tanam. Lebih seru lagi ya. Kemudian kelompok 1? Pembelajarannya asik sekali Pak Bay, sering-sering ya seperti ini. Oke, siap. Ya, oke, thank you. Oke, baik, terima kasih kelas 11. Thank you for your full attention. We will next chance and Pak Bay tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.